Kalau ada yang bertanya, penyuluh agama, kerjanya apa saja? Maka video ini jawabannya. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama disebutkan bahwa tugas jabatan fungsional penyuluh agama yaitu melakukan bimbingan atau penyuluhan dan pengembangan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan. Ada 10 unsur kegiatan yang menjadi kewajiban seorang penyuluh agama. Pertama, persiapan bimbingan atau penyuluhan. Kedua, pelayanan konseling atau informasi. Ketiga, penyusunan rencana kerja bimbingan atau penyuluhan. Keempat, penyusunan materi bimbingan atau penyuluhan. Kelima, pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Keenam, pelayanan pendampingan dan media evaluasi hasil pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Kedelapan, pelaksanaan kegiatan masalah agama dan pembangunan. Ketujuh, monitoring dan etan kerjasama lintas sektoral program bimbingan atau penyuluhan. Kesembilan, pengembangan model atau metode atau program kegiatan bimbingan atau penyuluhan. Dan kesepuluh, penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan. Dari 10 unsur kegiatan tadi dijabarkan lagi sesuai dengan jenjang jabatannya. Oh iya, jenjang jabatan fungsional penyuluh agama itu mulai dari jenjang terendah sampai tertinggi, ada 7 jenjang. Jenjang terendah adalah penyuluh agama terampil. Kemudian, penyuluh agama mahir. Kemudian, penyuluh agama penyelia. Kemudian, penyuluh agama ahli pertama. Kemudian, penyuluh agama ahli muda. Kemudian, penyuluh agama ahli madya. Kemudian, jenjang tertinggi adalah penyuluh agama ahli utama, namun menurut informasi, sampai saat ini belum ada seorang pun yang menduduki jabatan penyuluh agama ahli utama. Lebih terinci lagi, khususnya tugas penyuluh agama Islam diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 637 Tahun 2024. Dan video ini dibuat sebagai informasi khusus untuk yang baru menjadi penyuluh agama Islam ahli pertama. Untuk yang baru menjadi penyuluh agama dengan ijazah S1, dia menduduki jabatan penyuluh agama ahli pertama. Tugas dan fungsi atau ruang lingkup kegiatan jabatan fungsional penyuluh agama Islam ahli pertama adalah dia harus menyusun rencana kerja tahunan dan rencana kerja operasional bulanan, yaitu rencana program bimbingan atau penyuluhan pada masyarakat umum atau khusus yang diistilahkan dengan sebutan kelompok sasaran. Seorang penyuluh bisa memilih dan menentukan sendiri kelompok sasaran mana yang akan menjadi kelompok binaannya. Ini yang harus dimengerti bahwa penentuan kelompok sasaran ini bersifat mandiri, artinya tidak didasarkan pada surat tugas khusus dari pimpinan, sebagaimana yang berlaku misalnya pada guru, yang pastinya diberi surat tugas khusus dari pimpinan untuk mengajar di sebuah sekolah. Maka seorang penyuluh yang baru harus pandai mendekati kelompok-kelompok dalam masyarakat yang selanjutnya bisa dijadikan sebagai kelompok sasaran. Bergerak di berbagai forum media, berkarya untuk maslahat negara, moto kemenangan mulia tak terkira, ikhlas beramal mendasari semua. Yang dimaksud dengan kelompok umum adalah 1. Masyarakat pedesaan. 2. Masyarakat transmigrasi. 3. Masyarakat perkotaan. 4. Komplek perumahan. Dan 5. Asrama. Sedangkan yang dimaksud masyarakat khusus adalah 1. Generasi muda. 2. Remaja atau pemuda masjid. 3. Karang Taruna atau lembaga kepemudaan. 4. Pramuka. 5. LPM, singkatan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. 6. Majelis Talim atau Forum Keagamaan. 7. Taman Pendidikan Al-Quran dan Taman Kanak-Kanak Al-Quran. 8. Sasaran khusus. 9. Masyarakat gelandangan dan pengemis. 10. Korban bencana.
11. Panti rehabilitasi atau panti sosial. 12. Daerah terpencil. 13. Masyarakat daerah terpencil. Dan 14. Masyarakat suku terasing. Adapun materi bimbingan dan penyuluhan yang disampaikan meliputi pemberantasan buta aksara Al-Quran atau pemahaman kitab suci, keluarga sakinah, pemberdayaan ekonomi, dan masalah sosial keagamaan lainnya, seperti masalah stunting, penanggulangan kemiskinan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, pencegahan HIV/AIDS, pelestarian lingkungan hidup, dan lain-lain. Penyuluh agama, pelita bangsa, cahaya hati, menerangi jiwa, sebarkan ilmu, bagikan cinta, rukunkan umat, damailah dunia. Ruang lingkup kegiatan yang kedua adalah identifikasi dan inventarisasi dalam bentuk tabulasi di wilayah sasaran. Yang ketiga, menyusun materi bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan bagi kelompok sasaran masyarakat umum dan khusus dalam bentuk media cetak dan digital seperti naskah, slide, flyer, infografi, poster, booklet, rekaman audio atau video. Keempat, pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan tentang keagamaan dan pembangunan, yaitu dengan melakukan tatap muka kepada kelompok sasaran yang dibentuknya. Selain itu, melakukan bimbingan atau penyuluhan berbasis teknologi informasi, media sosial, radio, dan televisi. Kelima, melaksanakan kegiatan pelayanan konseling dan informasi atau dialog. Keenam, melaksanakan pendampingan atau advokasi atau mediasi masalah keagamaan dan pembangunan. Ketujuh, menyusun instrumen dan melaksanakan monitoring serta evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan. Kedelapan, mendesain atau mengembangkan model atau metode atau program bimbingan atau penyuluhan. Kesembilan, aktif melakukan pengabdian masyarakat di bidang keagamaan dan pembangunan melalui organisasi profesi penyuluh agama, yaitu IPARI, atau lintas sektoral dengan organisasi atau lembaga pemerintah atau swasta yang bersifat sosial keagamaan, internal atau lintas agama.